السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا، فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فأحرزوا بفعلهم الجميل، فوصل إلينا القرآن عذبا سلسلا. أما بعد. Dari sini saya ucap jutaan terima kasih atas undangan ini, dan sama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita segala kebaikan, terutamanya kita sama-sama berkumpul malam ini untuk belajar sama-sama cara bacaan surah Al-Fatihah. Sebelum saya mulai, saya kenalkan diri saya sendiri. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum atau pernah tengok gambar saja. Nama saya Abdul Rahman Mu'nis Al-Laythi, asal dari Mesir dan sudah menetap di Malaysia dari tahun 2009. Saya bekerja sebagai guru Al-Quran Al-Karim dari tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mengajar di banyak tempat, yang sebelum ini mengajar di Universitas Malaya dan juga mengajar di masjid-masjid dan di rumah Quran di Malaysia, Alhamdulillah, dan di Mesir sebelumnya sebelum saya ke Malaysia. Jadi insyaAllah malam ini sama-sama kita akan belajar cara bacaan surah Al-Fatihah. Sebelum saya sampaikan tentang surah Al-Fatihah, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara bacaan Al-Quran Al-Karim. Apabila kita ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, harus kita melalui beberapa langkah yang penting. Bermulai dari kita belajar ilmu tajwid. Dan apabila saya kata tajwid, maknanya tahsin atau membaiki, atau boleh kata baca dengan kualitas yang bagus, seperti mana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar itu adalah kewajipan yang Allah sudah tentukan terhadap kita semua. Sebagai orang Muslim, harus kita membaca Al-Quran seperti mana bacaan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. Jadi harus semua ikut seperti mana bacaan Rasulullah SAW. Itu sangat penting. Dan kalau untuk mengajar Al-Quran, itu mungkin ada orang khususnya saja, tidak ada masalah. Tetapi apabila kita membaca Al-Quran, harus kita menyelamatkan bacaan kita dari kesalahan-kesalahan. Kerana kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran akan mengubah makna, akan mengubah maksud ayat-ayat yang kita baca. Sebab itu harus kita menjaga dan harus kita baca dengan bacaan yang bagus. Mungkin ada orang yang cuba untuk baca yang bagus. Jadi Rasulullah SAW janji orang yang cuba baca bagus, walaupun ada kesalahan-kesalahan dan ada kesusahan-kesusahan ketika dia belajar, dia akan dapat pahala lebih daripada orang yang baca bagus.
kerana dia ada kesusahan, tetapi janji dia sedang membaiki, sedang cuba untuk dia baiki bacaan, bukan baca salah dengan sengaja. Tetapi kalau dia baca salah dengan sengaja, sudah berdosa. Dan berjalanan untuk kita mendapat bacaan yang benar, yang sahih, yang tidak ada kesalahan, harus kita belajar tajwid. Apabila saya kata tajwid, ilmu yang membahas tentang membaca kalimah-kalimah Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan dalam ilmu ini, apabila kita bahas tentang kalimah Al-Quran, kita bahas tentang huruf Al-Quran Al-Karim, kita bahas tentang kalimah dan huruf. Apabila kita mau baiki huruf atau mau baca huruf dengan kualitas yang bagus, kita belajar makhrajnya, tempat keluaran huruf itu, yang setiap huruf ada tempat khususnya. Apabila saya baca huruf Ain dari makhraj huruf lain seperti huruf Hamzah, jadi dalam bacaan surat Al-Fatihah akan baca na'budu. Jadi apabila tukar huruf seperti ini, itu kesalahan dan tidak akan memberi makna yang sesuai. Na'budu tidak ada makna dalam bahasa Arab, harus na'budu. Dan juga alhamdulillah, apabila orang baca alhamdulillah, tidak ada maksud dalam bahasa Arab. Dan ada tempat-tempat kalau kita tukar atau salah makhraj, bukan tidak memberi makna yang sesuai, tetapi akan memberi makna yang salah. Jika kalau orang sengaja melakukan, memang akan berdosa. Jika tidak, jadi dalam perjalanan untuk belajar, insya-Allah Allah akan maafkan. Jadi pertama belajar makhraj. Sudah selesai makhraj, sudah tahu semua tempat-tempat kelahiran atau keluaran huruf, akan belajar ciri-ciri huruf. Ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah, ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Itu semua dalam bacaan Al-Quran harus kita mengetahui walaupun sebahagian. Yang ketiga ialah pertemuan huruf. Dalam bacaan Al-Quran ada gunnah, ada idgham, ada ikhfa, ada pemasukan, ada dengung. Semua ini sangat penting untuk kita mendapat bacaan yang benar. Yang ketiga ialah al-waqf wal ibtida', berhenti. Yang ketiga berhenti dan lanjut. Jadi al-waqf wal ibtida'. Yang keempat al-waqf wal ibtida', berhenti dan mulai. Jadi ketika kita baca, mungkin ada yang akan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada qalqalah. Jadi cara berhentinya kurang tepat, akan melahirkan qalqalah atau pantulan yang tidak ada di sini. Dan yang terakhir ialah rasm al-mushaf, rasm Uthmani. Tulisan Al-Quran ini berbeda dengan tulisan bahasa Arab yang biasa. Jadi jika kalau sudah belajar semua ini, dia akan mulai baca. Dan apabila sudah tahu makhraj, bacaan akan selamat dari kesalahan-kesalahan yang mengubah makna. Jadi insya-Allah hari ini, malam ini saya akan mulai baca surat Al-Fatihah. Caranya saya akan baca satu kali dan mohon untuk semua perhatikan bacaan saya. Dan kali yang kedua, saya akan baca sekali dengan penjelasan tentang kesalahan, tentang juga bagaimana cara bacaan yang benar. Kali yang ketiga insya-Allah saya akan baca semua ikut bacaan saya. Jadi mohon semua cuba ikut bacaan saya. Dan yang terakhir ialah akan ambil contoh satu orang atau dua orang untuk saya dengar bacaannya insya-Allah. Kerana kalau ambil semua yang hadir, tak cukup waktunya sampai subuh, tak selesai lagi. Jadi insya-Allah setelah selesai ada dua orang atau tiga
kita akan lihat bagaimana waktu isyak sudah masuk atau tidak. Dan kita akan ambil sampai masuk isyak. Jadi mungkin satu orang, dua atau tiga, insyaAllah yang mana yang ada rezeki insyaAllah akan dapat biiznillah ta'ala. Saya akan baca insyaAllah kali yang pertama sendiri dan mohon semua perhatikan bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kali ini saya akan baca kembali dan saya akan buat sedikit penjelasan tentang cara bacaan insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Apabila Anda membaca Al-Qur'an, jadi wajib atas semua pembaca untuk baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ketika kita solat, kita baca a'udzu billah dalam keadaan rahsia atau dalam suara yang dalam hati. A'udzu billah. Jadi kita akan baca seperti ini. Jadi kita akan baca a'udzu billah walaupun dalam solat. Dan kita akan jahar dengan a'udzu billah di luar solat. Sebelum kita baca, wajib baca a'udzu billah, dan ketika ada banyak orang yang baca dalam satu halaqah, kalau yang pertama sudah baca a'udzu billah, jadi yang kedua tidak perlu baca. Jadi cara bacaan a'udzu billah ada tajwidnya juga, ada cara bacaannya. Jadi harus kita membaiki dan harus kita cuba untuk baca a'udzu billah dengan cara yang betul atau yang benar. Jadi a'udzu bermulai dari hamzah bukan a'udzu billah. Ada yang baca a'udzu billahi a'udzu billah, mana hamzahnya, mana huruf yang pertama hilang. Harus a'udzu dan baca bukan a'udzu dan baca huruf zal. Jadi saya sudah sampaikan makhraj. Jadi sekarang ini kita sedang belajar makhraj. Zal, makhrajnya dari mana? Tempat keluarannya dari mana? Dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Jadi a'udzu. Jika kalau kita baca a'udzu, jadi salah makhraj. Sudah pergi ke makhraj huruf lain. Huruf zai. Jadi ini huruf zal. Harus a'udzu, bukan a'udzu. Dan yang kedua, apabila kita kaji tentang sifat huruf zal, ciri-ciri huruf zal, keadaan huruf zal, ketika kita melafaz zal ada sifat. Sifat itu maknanya menunjukkan keadaan huruf itu. Adakah huruf kuat atau lemah, suaranya tebal atau tipis. Setiap huruf ada sifat khususnya. Jadi ketika baca zu, ini tidak memiliki sifat yang tebal seperti isti'la dan lain-lain. Jadi kita akan baca a'udzu, tidak perlu baca a'udzu. A'udzu sudah jadi huruf Allah. Seperti sadaqallahul azim, al-azim jadi a'udzu. Jadi ini ada juga yang baca a'udzu, zu kurang tebal, maknanya tebal sedikit. Ada yang baca a'udzu banyak. Dan
lebih banyak yang baca benar. A'udzu, bukan zu. A'udzu. Jadi dia akan baca tipis sebab sifat huruf dzal tipis. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi. Billahi. Jadi harus sebut ba. Billahi minasy syaitan. Minasy syaitan. Di sini ada yang baca minassa, dan ini tidak banyak. Ada beberapa orang yang akan baca minassa. Shin jadi sin. Karena apa? Shin jadi sin. Karena salah makhraj. Shin harus kita menaiki tengah lidah ke atas. Apabila baca sin, lidah harus di bawah, tidak naik ke atas. Jadi tengah lidah harus rapat di atas. Jadi bagian sisi, bukan tengah lidah di atas seperti ini. Di tepi lidah saja atau sisi lidah, pinggir lidah, kiri kanan, di tengah. Jadi shin. Minasyaitan. Dan di sini ada kesalahan yang selalu saya dengar pembaca yang ada kesalahan. Dia akan baca minasyaitan. Jadi pantun huruf ya. Padahal ya tidak ada pentulan, tidak ada qalqalah. Jadi harus minasyaitanir rajim. Minasyaitan. Dan huruf ta, huruf yang tebal. Minasyaitan, ta, bukan minasyaitan. Minasyaitanir rajim. Nah, boleh kalau ada yang mau baca, boleh cuba sekali semua. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Masya Allah, sangat bagus. Cukup sampai sini saja sebab bacaan terlalu bagus. Jadi semua sudah pandai dah, sudah bagus dah. Atau saya lanjut insya-Allah. Baru a'udzubillah. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wajib kita baca untuk menjauhkan syaitan dari kita. Jadi perlu kita baca dengan cara yang benar supaya syaitan ini lari cepat. Jadi dia tidak akan ganggu kita ketika kita baca, dan bacaan kita akan lagi bagus insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah satu ayat dari surat Al-Fatihah harus kita baca. Kalau orang tidak baca bismillah di awal surat Al-Fatihah, maknanya tidak cukup ayat surat Al-Fatihah, dan ketika kita salat rukun qauli tidak cukup. Jadi harus kita baca bismillah. Rahsia atau baca perlahan dengan suara perlahan atau suara kuat itu tidak ada masalah. Itu ada mazhab sedikit, jadi ada yang baca. Jadi jika kalau ada yang mau baca perlahan seperti ini, harus memberi tahu kepada jemaah. Jadi kuatkan sedikit, jangan sampai jemaah tidak dengar. Sebab ada jemaah yang mau baca kuat. Jadi bila imam baca rahsia, jadi ada yang akan kata imam tak baca bismillah. Padahal wajib baca bismillah, dan ada yang baca lahan, ada yang baca kuat. Lebih bagus kalau baca dengan suara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ada tajwid juga. Ada cara bacaan yang harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini bismi, ada sin, harus jelaskan bi, bukan mismi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus jelaskan ra, harus tebalkan ra, bukan bismillahirrahman. Ar-Rahman, ar-ra, tebalkan ra. Dan juga tidak boleh kita baca Ar-Rahman. Itu sudah ulang banyak. Ra memiliki satu sifat yang namanya sifatut takrir. Jadi sifatut takrir ini mengulang. Ra ini mudah untuk berulang-ulang
banyak. Jadi ketika kita baca, pastikan ulangan itu tidak terlalu banyak sampai kita buat kelebihan atau menambahkan yang tidak ada di sini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, dan jelaskan huruf ha. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahim, jelaskan ha dalam kalimat Ar-Rahim. Jelaskan ha. Jangan baca Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim sudah salah. Okey, boleh semua cuba baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika saya dengar ada dua mazhab. Ada yang mau memanjangkan, ada mazhab yang baca seperti saya. Jadi mohon semua baca seperti saya. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini mazhab yang baca seperti taranum atau seperti mujawad. Yang baca seperti qari-qari, yang baca lebih perlahan. Jadi memang dia perlu memanjangkan sedikit sesuai dengan cara bacaan yang lambat atau yang perlahan, tidak cepat. Jadi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sebab dia baca pelan. Kalau kita ini baca yang pertengahan itu tajwid. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, jangan terlalu lama. Okey, baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, semua sudah jadi satu mazhab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pastikan tidak memanjangkan. Alif-alif yang ada di sini itu mad tabi'i, dua harakat saja. Boleh memanjangkan sedikit ketika kita baca taranum atau baca dengan cara yang pelan. Jadi harus alif-alif ini sesuai dengan tempo masa huruf-huruf yang lain juga. Tidak boleh lebih lama. Bila kita baca Bismillah, jadi sudah lebih daripada tempo-tempo huruf yang lain. Jadi ini dalam bacaan tidak sesuai. Sebab dalam bacaan kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangkan. Harus menepati bacaan yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Di sini ada hamzah di awal, jadi pastikan baca hamzah itu. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillah, mana hamzahnya? Harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pastikan hamzah di awal itu sebut al. Dan yang kedua, jangan adakan qalqalah huruf lam. Jangan baca ala, baca alhamdu tanpa pantun, tanpa lantun. Jadi alhamdu. Dan juga jangan tebalkan lam ini. Jangan baca alhamdu. Alhamdu salah. Maaf. Jadi baca alhamdu. Baca alhamdu, jangan ala, jangan ala. Jangan qalqalah, jangan tebalkan. Alhamdulillahi. Jadi alhamdu ketika kita baca huruf yang dhammah, pastikan huruf yang dhammah ini kita munyum sedikit atau muncung sedikit. Jadi alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbi. Ra tebal, Rabbi, jangan baca Rabbi. Rabbil Alamin. Al-Alamin pastikan ain. Jangan baca Al-Alamin. 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 Okey, saya akan baca semua ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Okey, Ar-Rahman sama juga. Pastikan hamzah yang pertama kita jelaskan. Setiap perkataan yang ada alif lam dan hamzah wasl di awalnya, jadi kita mulai dengan Tidak boleh ilhamdu, tidak boleh ir-Rahman, Ar-Rahman walaupun tidak ada baris atas. Jadi Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman, salah. Ar-Rah dan tebalkan ra dan jelaskan Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan baca Ar-Rahmanir-Rahim, jangan memanjangkan juga. Okey, saya baca semua ikut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Malik, jadi pastikan ada alif mad 2 harakat di sini. Malik, jangan keluar suara dari hidung. Ada orang baca Malik, Malik. Jadi pastikan Malik, Malik. Jangan jangan Maliki yaumiddin. Di sini ada kasrah huruf kaf. Jadi pastikan kasrah kaf baris bawah. Maliki, jangan Malik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pastikan dal ad-din. Jangan baca ad-din. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi saya dengar ada macam mohon untuk baiki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bagus, masya-Allah. Barakallahu fikum. Iyyaka. Dalam Al-Quran akan kita jumpa huruf yang ada tasydid. Seperti iyyaka. Iyyaka adalah 2 huruf, tapi 2 dalam 1. 2 dalam 1. 2 dalam 1 maknanya kita sebut seperti 1 huruf, tapi makhrajnya kita tutup buka. Tutup dengan 1, buka dengan yang kedua. Jadi di sini iyya, kita harus sebut 2. Yang pertama mati, yang kedua berbaris. Iyyaka, tidak perlu kita berhenti. Maknanya cepat, tapi saya jelaskan saja. Iyyaka, iyyaka, jangan panjang juga. Jangan iyyaka, salah. Iyyaka na'bud, jelaskan ain. Jangan baca na'bud, na'bud. Pastikan ain na'bud. Jangan baca na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini wa iyyaka jangan baca nasta. Nasta. Jelaskan sin dan ta tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdina as-sirata. Ihdina, ada yang baca ihdina. Ada yang baca ihdina. Jadi tidak ada pantulan, tidak ada lantun atau pantulan huruf ha. Dan juga huruf ha tidak boleh baca seperti ini. Harus baca ihdina. Ihdina. Ihdina as-sirata. As-sirata. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, huruf sad. Pastikan sad, lidah tidak naik ke atas. Bila lidah naik ke atas akan jadi asyirata. Jadi lidah pastikan di bawah, yang akan naik ke atas pangkal lidah saja dan ujung lidah di belakang, ujung gigi seri bawah. Jadi ihdinas sirata. Tebalkan sad. Jangan baca as-sirata. 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 Ta tebalkan. Jangan baca as-sirata. As-siratal mustaqim. Al-musta. Jangan al-musta. Al-mustaqim salah. Al-mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang macam mustaq. Mohon untuk baiki. Al-mustaqim. Sudah baiki. Alhamdulillah. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina. Sama juga. Seperti as-sirata. Sin tebalkan sad juga. Sirata ra tebal. Siratal ladina. Seperti a'udhu tadi saya sudah sampaikan. A'udhu. Jadi alladina, lidah juga harus tekan sama ujung gigi sini atas. Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta, jangan qalqalah, jangan pantul huruf nun. An'amta alaihim. Alaihim. Jadi ada yang baca an'amta, salah. Ain dari tengah tengerukan. An'amta, pastikan ain jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Jangan baca alaihim. Ada yang baca alaihim, salah. Alaihim, pastikan tipis. Ghairil maghdubi. Ada yang baca ghairil, re salah, ri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi al-maghdubi pastikan dad tebal, jangan al-maghdubi. Al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pastikan dad tebal. Waladdallin. Dan ada di sini ada huruf dad dan mad 6 harakat. Di sini ada harus memanjangkan 6 harakat. Di sini ada sedikit masyaqqah. Ada orang tidak bisa baca siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Jadi boleh berhenti sampai alaihim, boleh, tapi lebih bagus kita lanjut dari awal sampai habis. Jika kalau ada yang ingin baca sampai ghairil maghdubi alaihim, kemudian ulang kembali ghairil maghdubi alaihim waladdallin, boleh juga. Dan saya nasihat, jika kalau anda tidak bisa baca sekaligus, baca cepat sedikit. Bila kita baca cepat sedikit, insya-Allah bisa untuk habiskan. Kalau orang baca pelan-pelan, mungkin ada masyaqqah dan ada kesusahan ketika membaca. Saya akan baca sekali dan 2 kali. Jadi cuba untuk ikut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terbaik. Habis nafas. Kita baca 2 kali ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah kita akan baca sekali lagi sama-sama surah Al-Fatihah dari awal sampai habis insyaAllah. Masih ada waktu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Jadi sekarang insyaAllah masih ada peluang, masih ada 5 minit untuk satu orang boleh baca insyaAllah. Dipersilakan pilih diri sendiri siapa yang mau baca. Fadhal Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, barakallahu fiik, bacaan bagus, alhamdulillah. Pastikan lam alhamdu tipis sedikit dan a'udzu tipiskan lam. A'udzu. Cuba sekali lagi. أعوذ أعوذ Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillah. Cuba baca. الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, mantap. Cemerlang, mumtaz. Ambil nama Syekh. Okey, insyaAllah. Barakallahu fiik. Ini imam di sini? Sah? InsyaAllah. Barakallahu fiik. InsyaAllah. Okey, ada yang lain mau baca? Fadhal, bagi kepada Bapak. Masuk TV.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dekat sedikit mic. بسم الله. Dia off. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, bersungguh-sungguh. Tapi di awalnya ada sedikit zal, a'udhu. Cuba a'udhu sekali lagi. A'udzu billah. Sudah bagus. Okey, a'udhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, mantap. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan kasrah nun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Rahmanurrahim. Salah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Ajaib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah. Sudah azan Isya. Isya. Okey, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua atas kehadiran dan insya-Allah semoga kita bisa jumpa sekali lagi insya-Allah setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.